Jumpa lagi di channel Anas Herunas. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah charger laptop merek Lenovo yang infonya kerusakannya ketika dicolok ke laptop itu seperti tidak kuat ngecas, nyambung putus nyambung gitu. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, tekan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari channel Anas Herunas. Oke, lanjut langsung. Yang perlu kita siapkan yaitu sebuah solder yang sudah panas ya, keluar asap ini, yaitu timah dan ini casnya sendiri. Oh jatuh, maaf, yaitu casnya sendiri yang infonya rusak. Ini merek Lenovo, kebetulan sudah saya bongkar barusan ini, karena bongkarnya ini keras banget jadi nggak saya rekam. Nah, untuk perbaikan power supply atau adaptor atau charger sebuah charger laptop atau charger lainnya yang jenis switching ya, ini namanya sejenis switching, charger sejenis switching. Dan cara perbaikannya yaitu yang pertama kita cek yang awal ya, dari sumber dari PLN nya langsung. Nah, ini pastikan kabelnya oke. Setelah itu ini ketemu kapasitor, terus ini fuse sekring istilah ya. Nah, terus ini MI filter. Nah, setelah itu ketemu di elko ini biasanya kalau nggak kuat ngangkat atau apa itu biasanya drop atau nilainya 68 mikro itu menurun, jadi nggak 68 mikro tapi di bawah 68 mikro. Jadi ini kasusnya tegangan yang dihasilkan, yang di out itu nggak stabil, yaitu terputus-putus. Artinya tegangan PLN sudah berhasil masuk ke trafo dan trafonya sudah bekerja, tetapi dia tidak stabil, terputus nyambung, putus nyambung. Yang kalau prediksi saya yaitu setelah kerusakannya setelah trafo bagian sekunder. Ini bagian sekunder, ini bagian primer. Nah, misal Mas, kalau kerusakan dicolok langsung MCB PLN ngetrip gimana? Nah, kalau soal MCB PLN ngetrip pertama kali dicek yaitu di dioda breaknya. Ini ada kiprok, ini dicek, pastikan normal ya. Setelah itu kalau normal gimana? Nah, ini ada MOSFET ini bagian primer. Ini yang pendorong dari trafonya. Jadi ini apa? Drivernya gitu. Kalau nggak ada MOSFET-nya gimana? Ya trafonya nggak bisa bekerja gitu, nggak bisa nginduksi gitu. Sistem induksinya nggak bekerja. Nah, MOSFET-nya biasanya jebol. Dari sininya jebol, konslet gitu, rusak MOSFET-nya. Itu kalau kasus langsung ngetrip di PLN-nya. Nah, kalau misal seperti ini kasusnya nggak stabil, kita perlu cek di bagian sekunder aja, karena trafo udah bisa menghasilkan tegangan yang sesuai yaitu 20 volt. Mana? Ini kelihatan nggak? Nah, ini 20 volt 3,25 ampere. Nah, ini sudah berhasil menghasilkan atau mengeluarkan tegangan 20 volt dan arus sebanyak 3,5 ampere. 3,25 ampere. Nah, kita perlu cek di bagian sekunder, yaitu pertama kali kita ngecek dioda. Ini dioda kaki 3 ini namanya dioda ini.
Ada juga yang dioda kaki 2, ada juga yang kaki 3. Itu kita cek bagian diodanya, pastikan solderan aman ya. Nah ini kelihatan nggak retak ya solderannya ya. Nah ini retak ya. Nah ini retak, ini solderannya. Kita perlu solder ulang. Dan misal nanti ada solderan yang retak, itu solder ulang langsung aja. Jadi nggak usah ngecek yang rusak aja, tapi pastikan semua solderan itu aman. Oke, kita langsung solder aja. Pastikan ini ya, timahnya atau soldernya ini panas. Kalau nggak panas nggak bisa nempel nanti. Kalau ngeliat solderan yang kurang bagus, sebaiknya disolder ulang aja ya, biar nggak rusak lagi atau arusnya itu waktu mengalir itu stabil. Nah, untuk diodanya udah ke solder ya, sudah oke, udah kuat. Bagian primer kalau ada solderannya sedikit retak bisa disolder langsung. Ini bagian fuse ini, solderan walaupun masih nyambung tapi kondisi retak itu sangat berpengaruh buat di rangkaian elektronik, karena ketika dia start atau mendapatkan beban itu tidak kuat. Setelah primer dipastikan oke, lanjut setelah dioda. Ini dioda kan sudah disolder. Setelah dioda itu ketemu sebuah elko ini pastikan normal juga, jadi solderan, terus nilainya itu pastikan normal. Kalau ini terlihat satu elko ini terlihat ya, nah ini solderannya retak. Ini ketika ada beban itu bisa jadi langsung nggak kuat lah istilahnya, karena elko ini bersifat fungsinya menyimpan tegangan sementara. Ini disolder ulang aja semuanya biar aman, biar nggak kambuh lagi. Ini udah saya solder untuk elko nya, kakinya udah kuat, tapi jangan terpaku pada solderan retak aja, tapi nilainya juga, yaitu nilainya ini pastikan oke. Kalau saya lihat sih fixitnya nggak cembung ya, nggak hamil lah. Kalau ini kembung itu biasanya rusak, tapi elko itu tidak, kerusakannya tidak, ciri-cirinya tidak kembung aja, tapi nilainya itu menurun apa enggak. Saya cek dulu ini kualitas elko nya dulu. Oke, saya cek sih satu persatu sih aman, nilainya enggak turun, masih aman lah, oke lah, tahanannya juga oke. Setelah pengecekan ini kita mengarah ke solderan semuanya. Misal ada retak-retak
itu baiknya langsung disolder aja, takutnya lainnya udah kesolder rapi, lainnya malah baru rusak, jadi kan kambuh lagi, jadi kerja 2 kali. Pastikan aja semuanya oke. Solder langsung aja untuk yang kelihatan retak-retak ya. Kalau untuk kasus mati total yaitu yang perlu pertama dicek seperti tadi, sumber tegangan PLN-nya masuk. Ketika tegangan PLN 220 berhasil masuk sampai ke elko, berarti bagian sekring itu aman. Yaitu ini sekring atau fuse merah, ini fuse, ini sekring, pastikan nggak putus ya. Kalau putus, yang bisa jadi matot, langsung matot karena dia tidak berhasil mengalirkan tegangan dari PLN ke power supply-nya atau chargernya, adaptornya gitu. Saya lihat sih udah oke, udah aman untuk kualitas soldernya, udah kuat-kuat lah, nggak ada yang retak-retak. Oh ini solder lagi aja, ini output dari lilitan trafo. Oke, udah selesai, kita tes langsung ya. Ini colok ke PLN, colokan listrik, kita cabut dulu soldernya biar nggak kena tangan, aman. Saya ngetes pakai bor aja ya, soalnya ini untuk ngetes tegangan sudah keluar apa belum, karena penyebab yang awal itu keluar masuk, misal ini berputar dengan kencang, artinya tegangan udah stabil keluar 20 volt gitu. Awalnya sih keluar tegangan 20 volt masuk ke laptop, itu keluar sampai bisa masuk tapi terputus nyambung gitu terus. Oke, jangan sampai nyenggol ini ya, karena ini nyetrum bagian sini, bagian primernya ini nyetrum. Cabut dulu ya untuk ujungnya ini biar nggak nyetrum, biar aman. Nah, setelah colok, nyalakan di stekernya. Dilihat ya, ini berputar apa enggak. Nah, ini udah stabil, ini bisa berputar dengan kenceng dan berputar terus. Awalnya itu putus, nyala mati, dan akibatnya kesimpulannya yaitu sebuah dioda yang solderannya retak, nggak nyambung. Ketika dia kena beban itu akibatnya nyambung putus gitu terus. Sebuah dioda yang bagian sekunder ini, pokoknya arahnya menuju ke kabel laptop. Nah, terus elko-elkonya juga, penyebabnya juga. Pengecekan 2 kali ya, jangan lupa 3 kali atau 4 kali untuk solderan pastikan oke semua, baru kita bungkus lagi pakai di casingnya. Oke, langsung kita bungkus karena udah oke, udah normal. Saya nggak ngecek tegangannya karena kasusnya ini putus nyambung, dan itu pun bisa masuk laptop, tegangannya bisa masuk laptop, yaitu sebuah tegangan yang terukur 20 volt di laptopnya itu berhasil masuk. Gini ya, oke. Nah,
Setelah ini oke, kita bungkus langsung, klik. Kalau kurang kuat dilem ya, bagian samping-samping ini, celah-celahnya ini pastikan dilem. Nah ini karena tadi nyopotnya terlalu keras, tinggal kita lem aja ini. Oke, perbaikan charger laptop Lenovo sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, share biar lainnya teman-teman kalian juga tahu cara perbaikan charger. Untuk cara perbaikan charger itu maupun switching lainnya, power supply yang switching itu cara perbaikan sama gitu. Jadi ketika kamu ngelihat ini berarti sedang mencari perbaikan switching, artinya ini juga berlaku karena cara kerjanya sama. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video lainnya. Oke, assalamualaikum.